"Oh Leo, kami cuma mengobrol, tak melakukan yang aneh-aneh," ucapku sedikit cemas. Imageku sebagai pria brengsek dan playboy, itulah yang membuatku merasa cemas. Takut, dia berpikiran yang tidak-tidak. "Hahaha, kalian kenapa sepanik itu? Aku kan cuma bercanda saja," ujar Vira sambil tergelak. Aku mendengus, tadinya sudah khawatir dia buruk sangka. Ternyata, hanya bercanda saja. "Ih, Kak Vira bikin aku deg-degan deh," ucap gadis manis nan lembut di sampingku. Ralat, dia bukan gadis lagi. Dia kan janda muda tanpa anak, hehehe. "Udah malam, Mala ayo kita tidur," ajak Vira kepada Mala dengan seulas senyuman. Sungguh cantik, mantan istriku makin menawan saja. Aku kesal pada diri sendiri, yang masih sulit move on. "Iya Kak," sahut Mala. "Mas Leo juga silahkan tidur," ucapnya. Aku mengangguk. "Iya terima kasih perhatiannya," ceplosku. Mulutku ini sungguh keterlaluan. Kenapa bilang begitu segala sih, kan dia jadi kesal padaku sepertinya. Aku tersenyum malu, ya malu dengan perkataanku sendiri. "Sama tamu memang harus perhatian, bukankah begitu?" ujarnya, matanya melirik Mala. Mala mengangguk. "Iya, Kak," sahutnya. Aku mengembuskan napas pelan. "Kami tinggal dulu ya, Mas." Vira menggamit lengan Mala. Kenapa mereka langsung seakrab itu? Biarlah. Bukannya itu bagus, Kak Vira mandi malam-malam begini. Keramas juga, tanya Mala, yang masih bisa ku dengar. Karena, saat bertanya jarak mereka belum terlalu jauh dari tempatku duduk. Iya ini tadi gerah banget," ku dengar jawaban Vira. Aku tahu sepertinya, dia berbohong. Aku tersenyum masam. Jadi ingat masa lalu, dulu terkadang aku menginginkan itu dengan tidak tahu waktu dengan Vira. Dia tak pernah menolakku, selalu melayaniku dengan tulus dan senang hati. Kenapa dadaku jadi terasa sesak dan hatiku sedikit sakit ya? Sepertinya, aku cemburu membayangkan Vira abis bermesraan dengan Yuda. Astagfirullah, sekarang aku bukanlah siapa-siapanya. Aku hanya mantan suaminya. Beberapa kali, aku mengembuskan napas pelan sambil membaca istighfar. Setelahnya, aku segera masuk ke kamar yang disediakan untukku untuk tidur. Aku tidur sambil memeluk tubuh mungil Rafa, anakku. Aku menguap beberapa kali. Kubuka mataku perlahan, ku kerjapkan beberapa kali, lalu aku segera bangkit dari tidurku dan duduk untuk mengumpulkan nyawa. Ternyata, tidurku sungguh nyenyak semalam. Sampai-sampai aku bangun kesiangan. Jam sudah menunjukkan pukul 5:30 pagi. Kuusap puncak kepala anakku dengan lembut, lalu ku kecup pipi gembulnya. Dia terlihat begitu nyenyak. Aku tersenyum lembut penuh bahagia. Merasa bangga pada diri sendiri, karena ternyata aku bisa mengurusnya meski tanpa Mia. Mengingat namanya, hatiku begitu sakit. Karena dia, aku berpisah dengan Vira. Tetapi, dia malah mengkhianatiku. Kuhembuskan napas kesal saat teringat dia. Wanita seperti dia, tak perlu aku ingat-ingat. Dia contoh istri tak setia. Dan contoh ibu tak baik. Bergegas, aku menuju ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Aku sudah kesiangan untuk melaksanakan ibadah subuh. Vira memintaku sarapan bersama. Meski sebenarnya tak enak hati karena takut merepotkannya, akhirnya aku menerima tawaran Vira untuk sarapan bersama. Aku benar-benar merindukan suasana seperti sekarang ini, berkumpul bersama dengan anak-anak dan istriku. Tiara, Ryan, Risa dan Rafa. Saat ini, kami bersama. Membuat hatiku menghangat dan penuh syukur. Terima kasih Yud. Kalian udah membuat aku bisa kumpul dengan semua anakku, ucapku tulus. Mataku rasanya memanas, tapi tentu saja aku tak menangis. Malu dong sama anak-anak, tapi jujur, aku benar-benar terharu. Tak masalah,
Sering-seringlah kemari supaya kita bisa kumpul bersama. Yuda yang berbicara. Aku sungguh terkejut mendengar perkataan itu keluar dari mulut Yuda, soalnya laki-laki itu selalu menunjukkan kekurangsukaannya kepadaku selama ini. Terima kasih, ucapku tulus. Setelah sarapan, kami berbincang sebentar. Lalu, aku dan Mala pamit pulang. Risa pulang dulu, ya bunda, ucap anakku dari Salma. Sering-sering ya main ke sini sayang, ucap mantan istriku itu sambil memeluknya dan mengecup kedua pipinya. Vira bahkan memberikan amplop kepada Risa dan Rafa, katanya sih untuk uang jajan mereka. Aku berusaha menolaknya, tentu saja karena aku malu. Tetapi Vira dan Yuda memaksa. Risa pun yang awalnya menolak, akhirnya menerima. Karena Vira terus memaksanya. Terima kasih bunda, diiringi memeluk Vira, Risa terisak. Dia dan Vira memang sangatlah dekat. Tak lupa, aku berpamitan kepada Tiara dan Ryan, juga Elin anaknya Yuda. Aku cukup dekat dengannya dulu. Kulihat mata berbinar Elin, anak itu pun memelukku. Papa, ujarnya pelan. Kuusap puncak kepalanya. Dia adalah anak yang selalu kuprioritaskan dulu, saat aku selingkuh dengan Salma, ibunya. Dan dengan teganya, aku mengabaikan Tiara anak kandungku, Sebrengsek itulah aku dulu. Risa dan Elin, saudara seibu. Risa anakku dengan Salma, sedangkan Elin, anak Salma dengan Yuda. Salma adalah mantan istri Yuda. Hidupku sungguh rumit. Mantan istriku menikah dengan mantan suami istri keduaku, Salma. Untuk yang belum tahu atau ingin tahu kisah hidupku, Salma, Vira dan Yuda di masa lalu, silahkan cek judul Akulah Istri Sahnya. Setelah pamit, kami segera pulang. Saat di perjalanan, aku mendengar suara nada dering dari HP Mala. Kulirik wanita berwajah lembut itu sekilas. Kali ini, dia duduk di sampingku sambil memangku Rafa. Sedangkan, Risa di belakang. Dia tampak merogoh ponsel di dalam tas selempangnya, lalu sepertinya membaca pesan yang masuk. Kulihat ekspresi wajahnya berubah, dia tampak tegang dan gelisah. Tak ada obrolan di antara kami, hanya suara alunan musik yang mengiringi. Tapi semenjak menerima pesan itu, sepertinya malah terus gelisah. Kenapa dia? Pesan dari siapa itu? Apa isi pesannya? Hingga membuat Mala tampak gelisah. Semua pertanyaan itu bercokol, berkecamuk di dalam kepalaku. Karena sudah tak tahan akan rasa penasaran, akhirnya aku memberanikan diri bertanya meski dengan ragu. Ada apa? Sepertinya kamu mulai gelisah semenjak membaca pesan itu. Aku bisa melihat Mala tampak gelisah. Dia menghembuskan napas pelan, lalu mulai mengatakan sesuatu. Itu pesan dari ibu, ujarnya. Lalu apa yang membuatmu gelisah? Tanyaku sambil fokus nyetir. Itu, Mas Ferry dan orang tuanya tiba-tiba saja datang berkunjung dan sekarang sudah berada di rumah, jawabnya. Entah kenapa tapi aku merasa tidak nyaman mendengar perkataan Mala. Oh, calon suamimu itu ya, kenapa rasanya begitu sulit, aku mengatakan hal ini. Apa aku cemburu? Tidak mungkin. Lagian aku dan Mala hanya berteman saja. Iya begitulah. Dia calon suamiku. Mala menjawab dengan suara pelan, yang nyaris hanya terdengar seperti gumaman saja. Untung saja pendengaranku tajam, hingga aku bisa mendengarnya meski samar. Mungkin mereka ingin menentukan tanggal pernikahanmu. Aku menoleh sekilas ke arahnya, secara kebetulan dia pun sedang menoleh ke arahku. Hingga tatapan mata kami bertemu. Kulihat ada binar kesedihan dari sinar matanya. Dia kenapa? Apa tak suka dijodohkan dengan pria itu? Apa jangan-jangan dia menyukaiku? Gila ini benar-benar gila. Khayalanku terlalu tinggi. Aku sampai ingin memukul kepalaku sendiri rasanya.
atas pikiran konyolku ini. Aku segera memalingkan wajah. Kulirik sekilas, Mala pun melakukan hal yang sama. Lalu dia menatap keluar jendela mobil. Apa kamu tak suka dijodohkan? Dengan gilanya aku menanyakan hal ini. Dasar bodoh, umpatku dalam hati. Aku melirik Mala sekilas, sepertinya dia terkejut. Bisa kulihat, dia menatapku lekat-lekat dengan tatapan yang sulit diartikan. Aku kembali fokus nyetir, tak mau dong aku celaka. Apalagi bukan hanya nyawaku, aku juga membawa nyawa Mala dan kedua anakku. Aku rasanya terkejut juga mendengar jawaban dari Mala.